Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Menemani jam istirahat perkantoran Anda, kami dari NTMC Polri kembali mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada siang hari ini nampak cukup padat, terutama untuk kendaraan dari tol airport Jalan Profesor Sidiatmo yang akan menuju ke arah tol dalam kota. Pada siang hari ini masih mengalami perlambatan kecepatan agar para pengguna jalan tol dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Sementara untuk arah sebaliknya dari tol dalam kota yang akan menuju ke arah tol airport dalam keadaan kondusif lancar, sama halnya untuk di ruas jalur arteri dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol pun juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi jalanan yang cukup licin pasca turun hujan agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Untuk lalu lintas secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Sumedang maupun arah sebaliknya dalam keadaan kondusif lancar, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada siang hari ini, namun tetap dihimbau mengingat cukup banyak truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi jalur tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Jogja Kota yang akan menuju ke arah Purworejo dalam keadaan relatif lancar. Sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja pun juga dalam keadaan kondusif normal. Yang perlu diantisipasi sesekali adanya penyeberang jalan yang berlalu lalang, mengingat di kawasan tersebut tidak ada jembatan penyeberangan maupun zebra cross, agar para pengendara dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan tersebut. Selanjutnya yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Untuk kendaraan dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya dari arah Mandaan yang akan menuju ke arah Karangasem, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal pada siang hari ini. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat titik pertemuan arus kendaraan dan juga dihimbau agar para pengendara tidak berusaha untuk melawan arus kendaraan karena hal tersebut kerap kali membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Ya baik pemirsa, mengingat curah hujan terkhususnya di sekitar kawasan Jabodetabek belakangan ini cukup tinggi, kami himbau kepada seluruh pengendara sepeda motor terkhususnya agar saat hujan turun tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas serta menghindari penggunaan jas hujan jenis ponco karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS center kami di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Para Jagal dan Pedagang Daging sekota Surabaya pada Selasa siang, dan aksi berlangsung di depan kantor Wali Kota Surabaya. Hari ini saya akan melakukan reportase terkait pengamanan masa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Para Jagal dan Pedagang Daging sekota Surabaya.
Sebelum pengamanan, jajaran kepolisian menggelar apel kesiapan yang dipimpin Kapolsek Genteng, Kompol Grandika. Dalam arahannya, seluruh personil diminta bertugas secara humanis, profesional, serta mengedepankan pendekatan persuasif. Sebanyak 192 personil gabungan dari Polda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, dan Polsek jajaran dikerahkan. Personil disiagakan di sejumlah titik strategis guna menjaga keamanan serta kelancaran arus lalu lintas. Dalam aksinya, massa menyampaikan penolakan rencana relokasi RPH dari Pegirian ke Tambak Oso Wilangun yang dinilai menimbulkan lonjakan biaya operasional. Secara keseluruhan, aksi berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif hingga massa membubarkan diri. Dari tim liputan Humas Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Secara umum, kegiatan aksi unjuk rasa berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif. Demikian laporan dari saya. Terima kasih. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, memberikan apresiasi tinggi terhadap SPPG Polri Pegangsaan 2 Kelapa Gading yang berada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Apresiasi tersebut disampaikan saat Menko Pangan melakukan kunjungan kerja dan meninjau langsung fasilitas, proses pengelolaan makanan, serta standar kebersihan dan keamanan pangan di SPPG pada Selasa siang. Zulkifli Hasan menilai SPPG Polri Pegangsaan 2 dikelola secara profesional dan menjadi yang terbaik dibandingkan seluruh SPPG yang telah ia kunjungi. Standar kebersihan, keamanan pangan, serta kelengkapan fasilitas dinilai sangat tinggi. Ia juga memastikan makanan yang diproduksi telah memenuhi gizi seimbang bagi anak-anak sekolah dengan pengawasan ketat dari tim Dokes Polres Metro Jakarta Utara. Menko Pangan turut menyampaikan masukan terkait variasi menu dan rasa, serta mengapresiasi komitmen Kapolres dan jajaran dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kunjungan berlangsung dengan aman dan kondusif sebagai wujud sinergi pemerintah dan kepolisian. Dari Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, melalui siaran RRI Batam, Kabid Humas Polda Kepri dorong kolaborasi polisi dan pers. Kegiatan tersebut sebagai upaya antara Polri dan insan pers dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah perbatasan. Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Nona Priscilia Ohei mendorong penguatan kolaborasi antara Polri dan insan pers dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah perbatasan. Dalam kesempatan itu, Kabid Humas Polda Kepri menjelaskan bahwa Polda Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab pengamanan wilayah yang sangat strategis, mencakup daratan dan perairan dengan karakteristik kepulauan serta perbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Pengamanan wilayah perbatasan tidak hanya menjadi tugas aparat keamanan semata, melainkan memerlukan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers sebagai mitra strategis Polri. Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif, sekaligus berkontribusi dalam mencegah penyebaran disinformasi dan hoaks di tengah masyarakat. Kabid Humas Polda Kepri juga mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dengan Polri, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta bijak dalam menyikapi informasi, khususnya di media sosial, dengan menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Menutup dialog, Kombes Pol Nona Priscilia Ohei menyampaikan apresiasi kepada RRI Batam atas kerjasama dan ruang dialog yang diberikan, serta mengucapkan selamat Hari Penyiaran Radio Republik Internasional. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.